Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Selamat bergabung kembali di webinar LKP Konsultan Indonesia periode 29. Pada malam hari ini kita memasuki materi keempat dengan topik retensi 5% dalam kontrak konstruksi yang akan dibawakan oleh narasumber kita yaitu Bapak Kurniawan Ilyas selaku Kabag Hukum Setda Kota Kendari. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita dengarkan pemaparan materi dari Bapak Kurniawan Ilyas. Waktu dan tempat dipersilahkan Pak. Ya baik ya, kita tunggu barang 2 menit ya. Lagi saya setel dulu jaringan ya, Baik supaya Pak. kencang. Oke, kita mulai saja ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Mohon maaf ini ada keterlambatan waktu dalam perjalanan tadi ya. Malam ini kita coba berdiskusi tentang retensi 5% dalam kontrak konstruksi ya. Tentu hal ini mungkin sudah kita kenali bersama ya, bagaimana retensi 5% dalam kontrak konstruksi. Namun alangkah baiknya saya juga ya berbagi ya bagaimana sih sebenarnya kriteria atau substansi dari retensi 5% itu sendiri. Ini berangkat dari sebuah kasus sebenarnya ada beberapa PPK pekerjaan bina marga ya yang saya coba dampingi ataupun juga diperintahkan pimpinan untuk menelitilah bagaimana pekerjaan retensi itu sendiri ya, karena di beberapa kontrak konstruksi ada beberapa MC ya, MC multi sertifikat MC 1 sampai MC 15 misalnya, di situ dipotong retensi ya, pembayaran MC itu dipotong retensi. Nah hal ini sebenarnya coba saya gali agar penerapan 5% dari retensi itu tidak salah jalan, Baik, kita lihat dulu ya apa itu kontrak kerja konstruksi itu.
kita lihat di pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 ya, 2017. Jadi kontrak kerja konstruksi itu masa pertanggungan ya, kontrak kerja masa pertanggungan memuat tentang jangka waktu pelaksanaan dan pemeliharaan yang menjadi tanggung jawab penyedia. Itu kontrak konstruksi gitu. Jadi itu yang paling kalau kita ingin mengetahui apa sebenarnya kontrak kerja konstruksi. Jangka waktu pelaksanaan dan pemeliharaan. Artinya selama masih waktu selama masa jangka waktu pelaksanaan dan pemeliharaan semua menjadi tanggung jawab penyedia. Kita ketahui bahwa masa pemeliharaan ini paling singkat ya untuk permanen 6 bulan. Sedangkan untuk pekerjaan semi permanen adalah 3 bulan. Itu yang kita. Di pasal 1 angka 25 ya, PP 16 tahun 2021 ya. Sebenarnya sudah jelas ya bahwa untuk pekerjaan pemeliharaan itu ataupun retensi itu melekat pada pemeliharaan. Ya, jadi melekat pada pemeliharaan. Ya. Jadi itu yang paling penting. Apa sih pemeliharaan? Ya, pemeliharaan itu adalah kegiatan menjaga keandalan bangunan beserta prasarana dan sarana agar selalu layak fungsi. Ya, jadi itu di pasal 14 ayat 4 ya, layanan usaha yang dapat diberikan ya oleh pekerjaan konstruksi yang bersifat adalah pemeliharaan. Jadi ada pelaksanaan, ada juga pemeliharaan. Apa itu retensi? Ya, retensi kita ketahui ya, kita bisa lihat di peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan barang jasa pemerintah melalui penyedia. Retensi adalah pembayaran ya, pembayaran prestasi pekerjaan yang mensyaratkan masa pemeliharaan. Jadi masa pemeliharaan. Jadi bagaimana masa pemeliharaan? Masa pemeliharaan ini penyedia ya tidak melaksanakan kewajiban di masa pemeliharaan semestinya, maka pejabat penandatangan kontrak berhak untuk tidak membayar retensi. Jadi ya, retensi itu sesungguhnya berada di masa pemeliharaan gitu. Ya, untuk membiayai perbaikan dan cerita. Ya, kalau untuk pembayarannya adalah retensi dibayarkan setelah masa pemeliharaan. Jadi tahun anggaran berikutnya misalnya sisa pemeliharaan. Terdapat nilai sisa pengguna uang retensi atau uang pencairan jaminan pemeliharaan untuk membiayai pembiayaan dan pemeliharaan, maka pejabat kontrak wajib menyetor kepada kas negara. Artinya ialah jika retensinya 5%, ya, 5%, namun pada saat pemeliharaan pada saat masa pemeliharaan ada kerusakan cacat mutu, ya. Uang digunakan cuma 4% dari retensi itu sendiri, maka 1%-nya harus dikembalikan di kas daerah atau kas negara. Bagaimana pemeliharaan ketika menyeberang tahun misalnya. Nah, masa pemeliharaan berakhir pada tahun berikutnya yang menyebabkan retensi tidak dapat dibayarkan, maka retensi dapat dibayarkan ya dengan syarat penyedia menyampaikan jaminan pemeliharaan senilai retensi. Artinya apa? Jika pemeliharaan pekerjaan konstruksi diperkirakan ya, diprediksi ya, diramalkan bahwa akan menyeberang tahun berikutnya ya, yang menyebabkan tidak dapat dibayarkan retensi, maka uang retensi itu sudah bayar saja 100%. Jangan lagi menunda atau tidak bayar sampai 100%. Dengan catatan penyedia menyampaikan jaminan pemeliharaan ya, senilai uang retensi tersebut. Itu yang paling penting. Jadi bagaimana dengan serah terima pekerjaan? Jadi
Pekerjaan yang mensyaratkan masa pelemaran, uang retensi dibayarkan setelah masa pelemaran berakhir. Artinya apa? Bisa saja, ya bisa saja berdasarkan penilaian PPK bahwa uang retensi itu tidak dibayarkan nanti setelah masa FAO ya, serah terima kedua atau pelemaran berakhir. Ya pembayaran dilakukan sebesar 95%. Artinya apa? Ya, jadi apa yang saya sebutkan tadi bahwa retensi itu mensisakan untuk 5% ya selama masa pemeliharaan. Atau dengan membayarkan dengan catatan harus menyerahkan jaminan 5% ya, 5%. Nah, ini contoh simulasi perhitungan termin di masa pemeliharaan ya. Misalnya bangunan gedung ya, aula 14 miliar dan lain-lain. Maka terminnya misalnya 4 kali termin ya, 4 kali termin. Saya bukakan Excelnya 4 kali termin. Termin 1 ya, PPh-nya 1,7 ya. Kita ketahui PPh-nya 1,75 ya. Uang muka misalnya ya karena kontraknya tidak di atas 15 miliar, maka kontraknya akan uang mukanya 15% ya, ini sesuai ketentuan. Sehingga akan dibagi ya. Untuk termin uang mukanya ini dipotong ya, dipotong. Nanti saya bagi hitungannya atas kerjaannya termin ya. Atas kerja SKKMC ya, MC. Oh ya. Jadi itu ketentuannya ya. Jadi nanti saya bagi. Tunggu saya lihat ya. Oh, ternyata saya tidak upload ya di grup anu. Jadi itu. Jadi ketika 14 miliar 300 pajaknya tetap dipotong ya. Terminnya 4 kali ya, terminnya. Ya. PPh-nya uang mukanya 30% ya. Jadi pada saat pembayaran termin ya, ini kan dibagi ya. Ya, dibayar pembayaran termin misalnya ya ada 4 kali termin. Ya, termin 1 dipotong, termin 2 dipotong, termin 3 dipotong untuk pajak 11%. Nah, ini juga bisa dilakukan pemotongan sekaligus ya untuk PPh. Dari mana dengan uang muka? Ya, kalau dengan uang muka kita berikan dengan kita berikan 30%, maka juga setiap terminnya itu kita potong gitu. 1 miliar. Misalnya denda juga ya 100/1000. Retensi 5% ya, 5% dari nilai kontrak ya. Jadi total penggunaan adalah 10 miliar atau 10 juta ya. Jadi nanti saya sharing ya di kertas kerjanya, Excelnya ya. Kebetulan saya tidak berada di laptop di mana isinya perhitungan termin di masa pemeliharaan itu sendiri dan retensi itu sendiri. Ya. Terima kasih. Saya serahkan kepada moderator. Baik, Bapak Ibu sekalian, itulah tadi pemaparan materi yang luar biasa dari narasumber kita. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab atau diskusi. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa menuliskan pertanyaan di kolom chat atau juga bisa mengaktifkan fitur Raise Hand. Dipersilakan. Silakan Pak Doli. Mungkin Pak Doli ada atau Ibu Sulce. Selamat malam Pak. Selamat malam Pak Doli. Ya, ini Pak, saya ingin menanyakan
Kalau yang dijelaskan tadi kan misalnya retensi 15% di dalam jasa konstruksi kan, kontrak. Nah, kalau misalnya dalam masa retensi 5% itu, ketika pekerjaan yang dilaksanakan tidak ada cacatnya, berarti kan kontraktor tidak melakukan pekerjaan. Tapi pada dasarnya kan sebenarnya sudah dilaksanakan 100%. Iya kan, Pak? Ya, Bagaimana itu kalau yang tadi kan dijelaskan kalau misalnya dia hanya melaksanakan 40% dari nilai retensi itu yang dilakukan, maka hanya dicairkan 40%. Apakah seperti itu, Pak? iya. Jadi penjelasan saya jelas bahwa retensi itu sebenarnya ya diberikan pada saat masa pemeliharaan. Artinya apa? Bisa dibayarkan 100% ya pekerjaannya dengan cara menyerahkan jaminan pemeliharaan. Ya, jadi jaminan pemeliharaan 5% dari nilai kontrak kita sendiri. Sehingga bisa juga ditahan uangnya 5% dan dibayarkan ya setelah masa pemeliharaan itu sendiri. Itu ada dua opsi ya, ada dua pilihan bahwa retensi itu esensinya ada di masa pemeliharaan itu sendiri. Yang kedua, apabila ada peluang untuk menyeberang tahun anggaran berikutnya, misalnya pekerjaan 2022 akan menyeberang di masa pemeliharaan di 2023, maka dibayarkan saja 100% dengan catatan ya memberikan uang retensi ya jaminan pemeliharaan kepada PPK atau pejabat penanganan kontrak. Itu yang paling penting terhadap retensi. Jadi retensi itu ya pemeliharaan itu untuk menguji, memastikan keandalan suatu pekerjaan konstruksi. Sehingga untuk memastikan masa pemeliharaan itu berjalan dengan baik, ada dua pilihan. Dibayar saja 100% dengan catatan memberikan jaminan pemeliharaan kepada pejabat penandatangan kontrak itu sendiri. Itu prinsip dari retensi Pak Doli. Oh iya, berarti kalau misalnya dia menyeberang ke tahun berikutnya, berarti bisa saja dia di akhir tahun sudah bisa mencairkan, tapi menyerahkan retensi, jaminan, Benar, menyerahkan jaminan, Pak. jaminan ya. Jadi harus ada Iya, jaminan pemeliharaan masyarakat. Karena tapi kenapa? ya Ya, karena kenapa? Karena penganggarannya ya mungkin sudah diketuk palu ya, diketuk palu di tahun anggaran berjalan itu. iya, untuk tahun anggaran misalnya bulan 10, bulan 11. Jadi untuk tahun anggaran berikutnya, untuk tahun anggaran berjalan, ya, sangat apa namanya, sangat apa namanya, kalau auto retensi sangat diragukan kalau uang tahun berikutnya bisa dibayarkan retensi. Ya, jadi berpeluang pembayarannya di tahun anggaran berikutnya di perubahan. Sementara penyedia ini kan butuh kepastian setelah pekerjaan masa pemeliharaan itu selesai. Selesai. Ya, jadi retensi itu dapat dibayarkan di 100% ya. 100% dengan cara memberikan jaminan pemeliharaan ya. Itu sendiri ya. Jadi apabila tidak selesai cacat mutu, maka dana dari retensi itu digunakan untuk memperbaiki kerjaan itu sendiri ya. Atau ada kerusakan atau cacat-cacat itu sendiri. Jadi itu pentingnya ya. Jadi retensi itu untuk memberi keyakinan yang memadai terhadap PPK bahwa ya kalau rusak pekerjaan ini cacat mutu di masa pemeliharaan, maka pengguna anggaran atau PPK akan melakukan pencairan dan mengerjakan bila terdapat cacat mutu itu sendiri, Pak Dodi.
Begitu Pak Dodi. Terima kasih. Ada lagi Pak. Iya. Apakah ini berpengaruh juga terhadap konsultan pengawas Pak? Ketika misalnya pihak kontraktor belum atau tidak bisa memenuhi untuk pencairan retensi di tahun berjalan itu, apakah konsultan pengawas juga harus menunggu dengan pihak kontraktor Pak? Iya. Jadi memang tugas konsultan pengawas itu dia melakukan pengawasan di masa pemeliharaan pekerjaan. Ya, artinya sebelum serah terima pekerjaan yang kedua, maka konsultan pengawas tetap bekerja untuk melakukan pengawasan. Nah, untuk itu konsultan pengawas ini memang apakah dia akan melakukan pengawasan tiap harian, mingguan, atau bulanan? Yang benar adalah konsultan pengawas ketika di masa pemeliharaan misalnya 6 bulan, dia saja dibayarkan ya pengawasan bulanan. Artinya 1 bulan 1 kali, 1 bulan 1 hari, atau 1 bulan 1 kali untuk melakukan pengawasan pekerjaan tersebut, memantau, ya, memeriksa dan lain-lain. Ya, Iya, jadi bukan dibayar 6 bulan. Dia iya, tapi dibayar. apakah bisa juga ketika misalnya menyeberang tahun berikutnya, tapi dengan adanya jaminan pemeliharaan itu, apakah dari pihak kontraktor setelah menyerahkan jaminan pemeliharaan kemudian dicairkan di akhir tahun, apakah konsultan juga bisa seperti itu, pengawas? Nah, konsultan itu tidak diatur Pak Dodi untuk jaminan pemeliharaan ya. Jadi artinya apa? Ya, artinya konsultan pengawas itu dia bekerja ya sampai akhir pekerjaan, sampai FAO serah terima pekerjaan. Oh, Jadi dia tidak ada jaminan pemeliharaan Pak Dodi. ya, artinya walaupun pihak kontraktor itu sudah mencairkan dana, walaupun ada jaminan, tapi di akhir tahun, tapi konsultan tetap menunggu PHO-nya itu di Benar, tahun berikutnya. benar Pak Dodi. Oh iya itu Pak. Jadi Pak Dodi Ini lagi sebagai Pak yang saya mau tanya. Oke. Misalnya pelaksanaan jangka waktu pelaksanaan konstruksi kan misalnya dengan anggaran yang tertentu, dia misalnya 6 bulan, tapi saat pelaksanaan pihak kontraktor itu hanya bisa menyelesaikan pekerjaan selama 4 bulan. Tapi kenapa konsultan pengawas dipotong juga yang nilai 2 bulan itu, Pak? Benar Pak Dodi. Maka konsultan pengawas itu dia dibayar selama waktu penugasannya. Kalau waktu penugasannya sudah berakhir sampai serah terima terakhir, maka disitulah disebut adendum akhir kontrak. Nah, jadi Pak Doli sebagai seorang konsultan akan diadendum akhir kontrak. Yang tadinya 6 bulan misalnya 500 juta, tiba-tiba lebih cepat perkiraan pekerjaan konstruksi, maka Pak Doli akan dibayarkan 4 bulan tersebut ya. 4 bulan kalau misalnya PHO bulan keempat. Jadi kan masih ada bulan ke-6 misalnya untuk pembayaran. Di bulan ke-6 itu yang benar itu pembayarannya harian. Ya, bukan bulanan. Artinya di masa pembayaran 6 bulan dia 1 hari dibayar. Misalnya tiap bulan 1 kali dia turun. Bulan berikutnya 1 kali dia turun. Demikian Pak Dodi. Jadi pengawasan konstruksi itu bukan harian lagi kalau di masa pemeliharaan. Ya, karena tidak relevan lagi dengan masa pelaksanaan pekerjaan di pekerjaan konstruksi. Karena sudah berakhir segala kegiatan apapun. Cuma diberikan waktu masa betonnya, masa penyelesaian terhadap existing lapangan pekerjaan tersebut. Makanya Pak Doli
ketika bulan berikutnya bulan di masa menuju FHO, sudah FHO tetap dibayar, tapi bukan bayar 1 bulan penuh, tapi 1 hari 1 bulan. 1 hari dianggap adalah 1 bulan atau dinilai 1 bulan. Soalnya Begitu, pernah Pak. terjadi, Pak, tidak dicairkan sepenuhnya nilai kontrak konsultan pengawas karena dipotong dengan Iya, karena fisik cepat selesai, padahal itu pekerjaan itu atas bantuan apa namanya dari pihak konsultan pengawas untuk memacu pihak kontraktor agar jangan sampai terlambat. Tapi ternyata berdampak ketika lebih cepat, begitu. ya. Jadi Salah juga di situ. apapun alasannya, tujuannya itu baik, tapi uang negara harus terukur. Jadi di Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 itu 12/2021 itu tujuan dari pengadaan ya. Setiap uang yang dibelanjakan Pak Doli harus dipertanggungjawabkan dari aspek waktu, jumlah, mutu, dan penyerahan. Tentu kalau 4 bulan tadi sudah selesai, maka Pak Doli harus dibayar 4 bulan. Dia memperhitungkan masa pemeliharaan. Begitu Pak Doli. Jadi Pak Doli tidak perlu gelisah karena itu memang aturannya gitu. Jadi prinsipnya saya berpikir ketika saya dapat pekerjaan pengawasan, Pak, ketika mutual check saya lihat aja bahwa cuma beda-beda sedikit, biar aja jangan terlalu dikejar aja, biar kontrak kan pas, Pak. Bergantung triknya Pak Doli lah. Iya. Iya, Begitu. hanya itu aja, Pak. Terima Ya, kasih banyak, Pak. Terima kasih. Silakan yang lain. Kalau Baik, ada mungkin Bapak kendala. Ibu yang lain. Sekali lagi, bagi Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, saran, atau pendapat, dipersilahkan. Silakan Ibu Suce Henry. Ibu Ramawati mungkin. Saya masih pas, Pak. Masih pas ya. Tapi mungkin Gimana? kertas kerjanya bisa dibagikan, Pak. Oh iya ya, nanti di share ya kertas kerjanya. Soalnya saya lagi di kantor ini. Jadi belum sampai di rumah, saya singgah ke kantor dulu lah. Ya, Gitu. ya Pak. Ya. Mungkin Pak Ibu Rahmawati atau Pak Sadat ya. Biasanya Ibu Rahmawati nih. Oke, mungkin cukup ya. Baik, Pak. Mungkin ada close statement untuk materi hari ini, Pak. Ya. Jadi kesimpulan hari ini adalah retensi itu, kalau sudah bicara retensi berarti di bayangan kita itu pekerjaan di masa pemeliharaan. Jadi retensi itu 5% bisa dibayarkan 100% dengan cara menyerahkan jaminan pemeliharaan. Jadi retensi itu tidak ada aktivitas apapun ya oleh kontraktor. Namun aktivitas itu juga bisa sebenarnya kontraktor ingin memastikan di masa pemeliharaan itu tidak ada cacat mutu, maka dia bisa melakukan perbaikan-perbaikan, penguatan-penguatan, dan konsultan pengawas harus tetap menjalankan ya pengawasannya sampai ya berakhir masa pemeliharaan pekerjaan itu sendiri. Itu yang menjadi catatan terhadap retensi itu sendiri. Terima kasih. Saya serahkan sama moderator. Baik. Itulah tadi pembahasan ilmu serta pengalaman yang luar biasa dari narasumber kita hari ini. Demikianlah rangkaian webinar pada malam hari ini. Saya selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan
kesalahan dalam webinar pada malam hari ini. Pada akhir kata, saya selaku moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.